赵西风和魏书友死了，世子心离。Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan merangkum alur cerita Princess Agent bagian ke-7. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Tuan Wei sangat hancur atas kematian putranya. Yang meninggal ulah jebakan dari Yansun dan Xing Er. Dia ingin membalas dendam, akan tetapi untuk saat ini, mereka tidak bisa bertindak gegabah. Akan sangat mencurigakan jika saat ini, mereka menyerang Yansun. Sehingga akhirnya, mereka pun memutuskan untuk menyewa pembunuh bayaran dari Jiang Hu membunuh Yansun. Kaisar memanggil Xing Er ke istana dengan alasan yang belum diketahui. Saat memasuki istana, pengawal meminta Xing Er untuk memberikan pedangnya. Karena aturan istana, setiap tamu yang menemui kaisar tidak diperbolehkan membawa senjata. Yang ternyata pengawal itu telah bekerja sama dengan Yuan Huai untuk menjebak Xing Er. Pengawal itu memberikan pedang Xing Er kepada Yuan Huai. Di saat akan memasuki istana, Yuan Huai melemparkan pedangnya kepada Xing Er. Dia memerintahkan pengawal untuk menangkapnya dengan tuduhan melanggar aturan membawa pedang ke istana. Namun dengan mudah, Xing Er mengatasi mereka semua. Yuan Yu melangkah keluar untuk kembali melindungi Xing Er. Dia memberitahu Yuan Huai jika pedang yang dibawa Xing Er adalah miliknya. Dialah yang telah memerintahkan Xing Er untuk membawakan pedang itu kepadanya. Yuan Huai yang baru saja bebas dari hukuman pun tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa menatap Yuan Yu yang pergi membawa Xing Er. Yuan Yu memberitahu Xing Er jika saat ini dia masih menjadi budaknya, selagi dia belum mengeluarkan surat resmi pembebasan budak. Untuk memberikan surat itu, Yuan Yu meminta Xing Er menjadi pelayannya lagi untuk 1 hari. Demi membebaskan dirinya dari status budak, Xing Er pun setuju. Malam harinya Xing Er mengatakan kepada Yansun tentang kesepakatannya bersama Yuan Yu, yang mana dia akan kembali menjadi budak Yuan Yu untuk 1 hari lagi. Setelah itu, Yuan Yu berjanji akan membebaskannya. Keesokan harinya, Xing Er tiba di kediaman King San sesuai kesepakatan. Dia bertanya kepada Yuan Yu, apakah dia tidak takut jika dia akan membunuhnya. Yuan Yu mengatakan kepadanya jika dia tidak takut, karena jika Xing Er memang berniat demikian, dia pasti sudah meracuni tehnya. Yuan Yu lalu menguji perkembangan seni bela diri Xing Er. Namun saat bertanding, Xing Er tergelincir dan hampir terjatuh. Beruntung Yuan Yu menangkapnya, yang tanpa sengaja tangannya terluka akibat pedang Xing Er. Malam harinya Yuan Yu menceritakan tentang kematian Lin Xing kepada Xing Er, di mana saat itu Lin Xi dan Yuan Zhao terkena racun laba-laba. Namun saat itu dia hanya memiliki 1 penawar, dan itu hanya bisa untuk menyelamatkan kakeknya Yuan Zhao. Untuk mencegah Lin Xi dari kematian yang menyakitkan, dia memutuskan untuk membunuhnya sebagai gantinya. Xing Er hanya bersikap acuh mendengar cerita dari Yuan Yu tersebut. Dia meminta dokumen pembebasan budak sesuai kesepakatan sebelumnya. Yuan Yu pun menyuruh Yuki memberikan dokumen tersebut kepada Xing Er. Sebelum Xing Er pergi, Yuki berkata jika saat itu Yuan Yu menggunakan jarum akupuntur hanya untuk memalsukan kematiannya. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan Xing Er dari Yuan Huai. Akan tetapi di saat Yuan Yu akan membuka titik akupunturnya, mereka diserang oleh sekelompok pembunuh dari negara Liang. Dan ketika mereka tiba, Xing Er telah menghilang.
Xing Er terkejut mendengar kebenaran tersebut. Dia pergi meninggalkan kediaman King San tanpa sepatah kata pun. Setibanya di kediaman Yansun, dia langsung masuk ke kamarnya. Di ranjangnya Xing Er mengingat perkataan Yuki sebelumnya. Dia sadar jika selama ini dia telah salah menuduh Yuan Yu. Setelah kasus pencurian makam kerajaan sebelumnya, semua harta dan artefak yang dicuri perlahan-lahan muncul di pasaran. Hal itu menarik perhatian kaisar. Dia memanggil Wei Guan yang merupakan perancang makam kerajaan. Kaisar menanyainya tentang kerusakan makam dan artefak-artefak yang dicuri. Kaisar memerintahkannya untuk tidak meninggalkan kediaman Wei selagi masalah tersebut diselidiki. Setelah Wei Guan pergi, Yuan Yu masuk menghadap kaisar. Kaisar memerintahkannya untuk menyelidiki kasus makam kerajaan tersebut dan memberinya wewenang untuk memerintah pasukan. Kaisar berkata jika di antara artefak yang dicuri, terdapat tripod yang digunakan untuk feng shui di makam kerajaan. Tripod itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Kaisar memerintahkan Yuan Yu menemukan tripod tersebut dengan cara apapun. Chun Er masih mengkhawatirkan keselamatan Yansun. Dia memberitahu kakaknya bahwa jika Yansun menjadi suaminya, maka tidak akan ada orang yang berani mengancamnya lagi. Dan dengan cara ini Yansun akan lebih aman. Chun Er yang berpikir jika itu adalah ide yang bagus, dia lalu bergegas untuk memberitahu ibunya. Namun sebelum dia bisa memberitahukan idenya, ibunya berkata jika kaisar memiliki rencana akan menikahkannya dengan Pangeran Liang. Hal itu untuk menjalin hubungan baik antar dua kerajaan. Chun Er tidak ingin menikah dengan Pangeran Liang. Dia memohon kepada ibunya untuk memikirkan sebuah rencana. Yang mana ibunya sebenarnya juga tidak ingin menikahkan Chun Er dengan Pangeran Liang tersebut. Itu dikarenakan Pangeran Liang terkenal akan sifatnya yang aneh dan memiliki banyak wanita di sisinya. Wei Guan memberitahu Wei Suye tentang barang penting yang ada di kuburan ayahnya. Barang itu adalah tripod feng shui milik makam kerajaan. Saat ini kaisar telah memerintahkan orang menyelidiki hilangnya tripod tersebut. Oleh sebab itu, mereka harus berhati-hati. Satu-satunya orang lain yang mengetahui tentang ini adalah Liu Shen. Untuk menjaga kerahasiaan tripod tersebut, mereka harus membunuhnya. Percakapan mereka itu didengar oleh mata-mata Yuan Yu dan Yansun. Mereka lalu melaporkannya kepada tuan mereka masing-masing. Wei Suye dan pasukannya menyergap Liu Shen. Namun di saat mereka akan membunuhnya, Xing Er datang membantu. Yang tidak lama kemudian Yuan Yu juga tiba di sana. Mereka lalu bertarung bersama menghadapi anak buah Wei Suye. Ketika pertarungan sedang berlangsung, Liu Shen mencoba kabur menyelamatkan diri. Wei Suye yang melihatnya memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Namun lagi-lagi, Xing Er dan Yuan Yu datang tepat waktu. Yuan Yu terkejut melihat pemimpin pembunuh itu ternyata adalah Wei Suye. Mengingat hubungan baik mereka di masa lalu, Yuan Yu lalu menyuruhnya pergi dari sana. Yuan Yu membantu Xing Er mengobati lukanya dan mengatakan jika dia akan membawa Liu Shen. Yuan Yu juga mengatakan jika dia tahu siapa sebenarnya orang yang telah merusak dan menjarah makam kerajaan. Namun dia sengaja tidak mengungkapkannya kepada kaisar. Itu semua hanya untuk melindungi Xing Er. Yuan Yu mengunjungi kediaman Wei. Saat ini kaisar telah tahu kebusukan mereka dan seluruh keluarga Wei bisa dimusnahkan. Yuan Yu memberitahu jika satu-satunya cara agar seluruh keluarga Wei tidak musnah, Wei Suye harus ikut bersamanya menghadap kaisar untuk mendakwah Wei Guan. Dengan demikian,
Kaisar mungkin akan mengampuni Wei Suye. Wei Suye tidak tega melakukan hal tersebut, tetapi saat ini mereka tidak punya pilihan lain. Benda penting yang disembunyikan Wei Guan adalah tripod kuno yang seharusnya ada di kuburan kerajaan. Di hadapan Kaisar, Wei Guan mengakui kesalahannya tersebut. Di sana Yuan Yu juga mengatakan jika Wei Suye telah berjasa dalam mengungkap kasus Wei Guan. Alhasil Wei Guan pun dieksekusi, sedangkan Wei Suye yang dianggap berjasa mengungkap kasus tersebut ditunjuk sebagai penerus untuk memimpin keluarga Wei. Kasim Istana membawa titah dari Kaisar, yang mana Xing Er dianugerahi jabatan sebagai pelatih panah di kamp militer, di mana kamp tersebut adalah kekuatan militer terbesar kerajaan yang dikendalikan oleh Pangeran Xiang dan Yuan Yu. Xing Er tiba di sana ketika seorang komandan hendak menghukum wakilnya. Dia adalah He Xiao, panglima tentara Xiuli, mantan pasukan Yan Utara. Xing Er menghentikannya dan mengatakan jika dia harus melapor kepada Pangeran Xiang atau Yuan Yu terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membunuh seorang wakil komandan. Mendengar perkataan Xing Er, si komandan pun mundur dan pergi dari sana dengan perasaan kesal. Tentara Xiuli salah satu yang dilatih oleh Xing Er. Mereka berasal dari Yan Utara, akan tetapi dianggap sebagai pengkhianat karena sebelumnya tentara Xiuli tidak membantu Yan Xicheng ketika disergap Yuan Huai dan pasukannya. Xing Er mengunjungi He Xiao di malam hari dan berbicara dengannya. Xing Er berkata meskipun dia tidak setuju dengan tindakan tentara Xiuli 3 tahun yang lalu, namun Xing Er tidak terlalu menyalahkan mereka. Dia berjanji akan membantu mereka kembali ke Yan Utara dan akan mencoba membujuk Yan Sun untuk mengampuni tentara Xiuli tersebut. Pangeran Xiang mengunjungi permaisuri. Keduanya membahas mengenai rencana Kaisar yang ingin menjodohkan Chun Er. Permaisuri tidak ingin Chun Er menikah dengan Pangeran Liang, jadi dia akan mengatur untuk menikahkannya dengan orang lain. Putra mahkota dari kerajaan Liang akan segera datang. Kaisar memerintahkan Pangeran Xiang untuk menyambut pangeran tersebut. Namun mereka memiliki masalah lain, di mana pangeran dari negeri Liang itu sangat sulit untuk dilayani. Dia tidak menyukai ada laki-laki di sekitarnya. Untuk mengatasi masalah itu, Pangeran Xiang mengutus Xing Er untuk menjemput Pangeran Liang. Dalam perjalanannya, para pelayan Pangeran Liang mencoba untuk mempersulit mereka. Namun semua itu tidak berlaku untuk Xing Er. Xing Er membuat kuda mereka berlari ketakutan. Bahkan dia juga memukuli pangeran karena telah berani menyentuhnya. Xing Er pergi menghadap Pangeran Xiang untuk menerima hukuman, dikarenakan dia telah berani melukai putra mahkota Liang. Akan tetapi dia heran ketika mengetahui jika Pangeran Xiang tidak menganggap itu sebuah kesalahan. Bahkan mereka juga sangat ingin memukul Pangeran Liang tersebut. Pangeran Xiang meyakinkan Xing Er jika dia akan melindunginya sebagai bawahannya. Yuan Song mengeluhkan kelakuan Pangeran Liang yang sangat lebay kepada kakaknya. Dia kemudian sangat senang ketika mengetahui jika Xing Er memukuli Pangeran Liang tersebut. Tidak lama kemudian orang yang mereka bicarakan hadir di sana, di mana tujuan kedatangannya itu untuk menemui Xing Er. Ketika Xing Er datang, Pangeran Liang yang genit kembali berusaha memeluknya. Alhasil dia pun kembali dipukuli. Namun meskipun begitu, Pangeran Liang tidak menyalahkan Xing Er. Bahkan dia meminta Xing Er untuk menjadi pengawalnya. Selama di dalam perjalanan, di dalam kereta Pangeran Liang kembali menggoda Xing Er. Tangan nakalnya berusaha untuk menyentuhnya. Sehingga lagi-lagi
Dia pun kembali dihajar dan dilemparkan keluar kereta. Xing Er mengawal Pangeran Liang yang diketahui bernama Xiaoxi sampai ke istana. Di sana Pangeran Liang memberitahu Kaisar jika untuk saat ini dia tidak memikirkan masalah perjodohannya. Untuk urusan pernikahan aliansi tersebut, Xiaoxi menyerahkannya sepenuhnya kepada ayahnya Kaisar Liang. Xiaoxi memberitahu Kaisar jika dia menginginkan Xing Er sebagai pengawal pribadinya. Namun niatnya tersebut ditentang oleh Selir Lan. Xing Er adalah pelatih panah pasukan militer. Sangat tidak mungkin baginya menjadi seorang pengawal pribadi. Yang ternyata dulunya Selir Lan diselamatkan oleh ibunya Xing Er. Tetapi dia heran ketika mengetahui Xing Er tidak mengenalinya. Xiaoxi bertemu dengan Xiao Yu, putri negara Liang. Keduanya tidak memiliki hubungan yang baik meskipun mereka adalah saudara kandung. Mereka berdua datang jauh-jauh dari Chang'an untuk alasan yang sama, yang mana mereka berniat untuk bekerja sama dengan Yansun melawan kerajaan Wei. Karena masa 3 tahun penahanan Yansun hampir berakhir, maka tibalah saat baginya untuk kembali ke negeri Yan Utara. Yansun akan menggantikan ayahnya memimpin Yanbei. Namun banyak dari pejabat istana yang tidak menginginkan hal tersebut. Mereka takut jika nantinya Yansun akan memberontak untuk membalaskan kematian ayahnya. Oleh karena itu Kaisar mulai menyusun rencana. Pertama-tama dia akan membuat Yansun dan orang-orang percaya jika dia benar-benar telah mengampuni Yansun. Dan kemudian, begitu ada kesempatan dia akan membunuh Yansun. Sebelum mereka melanjutkan rencana tersebut, Kasim mengabarkan jika Chun Er ingin bertemu Kaisar. Chun Er memberitahu ayahnya itu jika dia tidak menyetujui rencana perjodohan sebelumnya, dia tidak akan menikahi orang lain selain Yansun. Mendengar perkataan putrinya itu, Kaisar pun mulai memikirkan rencana lain. Dia memanggil Yansun dan mengatakan jika dia ingin Yansun menikahi Chun Er. Yansun mencoba menolak permintaan Kaisar tersebut. Namun Kaisar mengancam akan menyingkirkan Xing Er jika Yansun menolak menikahi putrinya. Sehingga mau tidak mau, Yansun pun mengikuti perintah Kaisar. Berita rencana pernikahan Yansun dan Chun Er menyebar dengan cepat. Pangeran Yuan bertanya apakah Xing Er sedih mengetahui Yansun dan Xing Er akan menikah. Xing Er menjawab jika selama ini dia tidak mencintai Yansun. Dia hanya menganggapnya sebagai keluarga dan sangat simpati dengan penderitaannya selama ini. Mendengar penjelasan Xing Er, Pangeran Yuan pun beranggapan jika Xing Er telah memiliki orang yang dicintainya. Oke, demikianlah alur cerita Princess Agent bagian ke-7. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.